Halo pemirsa, selamat datang di Jurnal Presiden, program yang merangkum berbagai kegiatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya Jeng Diara, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menggunakan kereta cepat Wush usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat. Sambutan hangat warga mengiringi perjalanan kepulangan kepala negara itu dari stasiun Padalarang hingga stasiun Halim. Berangkat dari stasiun Padalarang, Presiden RI Prabowo Subianto kembali ke Jakarta menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung Wush pada Kamis siang, usai melakukan kunjungan kerja di Bandung, Jawa Barat. Kehadiran di lokasi langsung mendapat sambutan hangat dari masyarakat yang menunggu sejak pagi. Mereka melambaikan tangan memanggil nama Presiden dan mengabadikan momen tersebut dengan ponsel pribadi. Sebagian penumpang yang berada di stasiun berkesempatan berjabat tangan dengan kepala negara sebelum beliau naik ke kereta Wush nomor perjalanan G1036 menuju stasiun Halim. Sesampainya di Halim, suasana hangat kembali terjadi saat warga berkumpul di luar stasiun untuk menyapa dan menunggu kehadiran Presiden. Prabowo pun menyempatkan diri menghampiri masyarakat, menyapa dan melayani permintaan swafoto. Momen tersebut menjadi pengalaman berkesan bagi warga yang telah menantikan kedatangannya. Tiara Ajeng, Berita Nasional TV. Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Singapura untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kehadiran ini menjadi simbol penghormatan atas hubungan erat Indonesia dan Singapura. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Singapura pada Sabtu 9 Agustus 2025 pukul 15:40 waktu setempat untuk menghadiri Parade Hari Nasional Singapura 2025. Kehadiran Presiden Prabowo merupakan wujud penghormatan atas hubungan erat kedua negara yang telah terjalin lama. Pesawat yang membawa Presiden Prabowo beserta delegasi mendarat di Pangkalan Udara Paya Lebar Airbase Singapura. Ketibaan Presiden disambut oleh Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan, Duta Besar Singapura untuk Republik Indonesia Kwok Fung Seng, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura Suryo Pratomo, serta Atase Pertahanan KBRI Singapura Kolonel Hendra Supriyadi. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Prabowo menghadiri rangkaian acara Parade Hari Nasional Singapura 2025 di National Gallery. Turut hadir Sultan Brunei Darussalam, Wakil Perdana Menteri Malaysia, serta Putra Mahkota Johor Bahru. Perayaan tahun ini mengusung tema Majulah Singapura yang menandai 60 tahun perjalanan negara Singapura sebagai bangsa. Kehadiran Presiden Prabowo diharapkan mempererat kerjasama Indonesia dan Singapura serta menunjukkan komitmen Indonesia untuk terus mendukung visi kawasan ASEAN yang damai, stabil, dan sejahtera. Informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto melepas keberangkatan ratusan anggota Kadin Indonesia untuk mengikuti retret di Magelang, Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam membangun ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan sekaligus melepas keberangkatan anggota Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menuju kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah pada 8 hingga 10 Agustus 2025. Pertemuan yang berlangsung di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor pada Jumat 8 Agustus 2025 dihadiri sekitar 230 anggota Kadin yang terdiri dari pengurus pusat dan ketua pengurus provinsi dari seluruh Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan dalam keterangan tertulis, para peserta dipimpin langsung oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri. Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan para peserta menuju lokasi retret tersebut. Tujuan pelaksanaan retret ini adalah untuk membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, serta menambah pengetahuan dan wawasan kebangsaan kepada para peserta.
Mereka merupakan pimpinan dan pelaku usaha industri swasta yang bergerak di berbagai bidang. Kegiatan retret diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bersinergi membangun ekonomi nasional, khususnya di tengah berbagai tantangan global. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI adalah anak kandung rakyat siap membela bangsa hingga titik darah penghabisan. Penegasan tersebut disampaikan saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung. Demonstrasi penembakan meriam Howitzer 105 yang dimiliki Satuan Artileri. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan TNI merupakan anak kandung rakyat harus siap mati di medan perang membela bangsa dan rakyat Indonesia. Penegasan itu disampaikan saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus 2025. 1, 0, 8, mulai! Prabowo mengingatkan para pemimpin baru yang dilantik terus memimpin dengan baik, melatih anak buah seperti anak kandung sendiri, serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka. Ia menekankan pelatihan harus dilakukan dengan keras, namun tanpa kekejaman, demi menciptakan prajurit yang tangguh dan berintegritas. Presiden Prabowo menyatakan, seluruh pasukan TNI harus menjadi garda terdepan membela bangsa Indonesia sesuai konsep pertahanan rakyat semesta yang bersifat defensif. Ia menegaskan TNI tidak akan melakukan tindakan selain mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dan selalu ingat, kita adalah tentara rakyat, kita lahir dari rakyat, kita adalah anak kandung rakyat, kita mengabdi untuk rakyat, kita membela rakyat, dan kita siap mati untuk rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Jurnal Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemimpin TNI harus memberi contoh dengan memimpin dari depan. Pesan itu disampaikan Prabowo saat melantik Jenderal Tandayo Budi sebagai Wakil Panglima TNI beserta sejumlah komandan baru. Presiden Indonesia Prabowo Subianto melantik Jenderal Tandayo Budi sebagai Wakil Panglima TNI. Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga melantik 6 Panglima Kodam, 20 Komandan Brigade, dan 100 Batalion Teritorial baru. Upacara pelantikan diiringi penyerahan piagam penghargaan Bintang Sakti kepada prajurit berintegritas tinggi. Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan, para panglima dan komandan baru dilantik adalah sosok terpilih, harus memimpin dari depan. Prabowo menekankan, pemimpin sejati selalu berada di garda terdepan, menghadapi risiko terbesar dan menjadi teladan bagi pasukan. Bagi Prabowo, tidak ada komandan yang memimpin dari belakang. Lebih jauh, Prabowo mengingatkan seluruh pimpinan TNI untuk menjaga, membina, dan melatih prajuritnya dengan disiplin dan kekerasan yang terukur tanpa kekejaman. Hal ini dianggapnya penting untuk membentuk pasukan yang kuat dan loyal. Panglima pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya, berada selalu di tempat yang paling kritis. Tidak ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang. Pemimpin dari depan. Pemimpin memberi contoh. Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan penghargaan Bintang Republik Indonesia Adi Purna kepada Presiden Republik Peru Dina Boluarte saat kunjungan kenegaraan Presiden Boluarte ke Jakarta. Dirinya menjelaskan penghargaan ini diberikan kepada Presiden Boluarte atas jasa dan perannya yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga mengenang momen saat dirinya menerima penghargaan Grand Cross of the Order of the Sun of Peru pada 14 November 2024 saat melakukan kunjungan kenegaraan ke Peru. Kunjungan Presiden Dina Boluarte ke Jakarta pada Agustus 2025 menjadi kunjungan pertama seorang kepala negara Peru ke Indonesia sejak hubungan diplomatik dibuka. Saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto mengenang momen saat Presiden Peru Dina Boluarte menganugerahkan Grand Cross of the Order of the Sun of Peru, tanda kehormatan tertinggi Peru diberikan kepadanya pada 14 November 2024. Hal tersebut diungkapkan Prabowo saat bertemu Dina Boluarte di Istana Merdeka. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengenang momen saat Presiden Peru Dina Boluarte menganugerahkan Grand Cross of the Order of the Sun of Peru. Tanda kehormatan tertinggi Peru diberikan kepada Prabowo pada 14 November 2024. Pada Senin 11 Agustus 2025, Prabowo menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi Indonesia, Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Dina atas perannya yang signifikan mempererat persahabatan dan kerjasama bilateral. Saya telah menganugerahkan tanda kehormatan tertinggi dari negara kita, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna. Atas jasa dan peran beliau yang signifikan dalam meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama bilateral kedua negara. Kami berharap bentuk kerjasama ditandatangani pemerintah Indonesia dan Peru, diantaranya pemberantasan narkotika, perdagangan ilegal, kerjasama di bidang pangan, di bidang pertambangan, di bidang transisi energi, di bidang perikanan, dan bidang pertahanan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan keakraban dengan para pejabat negara di upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Jawa Barat. Momen terjadi saat Prabowo merapikan baret yang digunakan Menko PM Muhaimin Iskandar dan Ketua DPD Sultan Najamuddin. Presiden RI Prabowo Subianto memimpin upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di lapangan Suparlan Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus 2025. Sebelum acara dimulai, terjadi momen keakraban antara Prabowo dan sejumlah pejabat negara. Saat menyalami para pejabat yang hadir, langkah Presiden Prabowo mendadak terhenti ketika melihat Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Caimin. Presiden Prabowo spontan merapikan baret yang digunakan Caimin. Tak hanya itu, Prabowo juga melakukan hal serupa kepada Ketua DPD Sultan Najamuddin. Ia menggeser posisi baret agar terlihat lebih rapih. Momen ini langsung membuat sejumlah pejabat yang hadir tersenyum melihat keakraban tersebut. Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan alasan para pejabat negara yang hadir menggunakan pakaian loreng militer. Seragam tersebut menandakan tekad untuk terlibat, mempertaruhkan diri demi membela bangsa Indonesia dengan wawasan pertahanan bersifat defensif. Di belakang saya banyak tokoh-tokoh yang memakai seragam. Mereka pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat, mereka ingin mempertaruhkan diri mereka bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak mau berbuat selain membela bangsa Indonesia. Karena itu, wawasan kita adalah wawasan pertahanan yang defensif. Tim Liputan Berita Nasional TV. Tiap dukuh, tiap lembah. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersilaturahmi ke tempat kediaman Wapres ke-6 Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno di Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025. Pertemuan bisa mempererat jalinan silaturahmi antar generasi pemimpin bangsa. Wakil Presiden Gibran Raka Buming bersilaturahmi ke tempat kediaman Wapres ke-6 Republik Indonesia Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno di Jakarta pada Rabu 13 Agustus 2025. Selain bersilaturahmi, kunjungan ini menjadi wujud nyata pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa generasi penerus bangsa harus bersinergi dengan para pendahulunya, termasuk membangun komunikasi erat dengan para senior demi memperkuat kesinambungan kepemimpinan nasional. Pertemuan berlangsung hangat, Wapres disambut Tri Sutrisno, Tuti Tri Sutrisno, dan putri pertama Wapres ke-6 Nora Tristiana Tri Sutrisno. Diskusi terjalin berlangsung dinamis, membahas pengalaman kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pandangan strategis dalam menjaga persatuan bangsa di tengah dinamika global. Dalam kesempatan ini, Tri Sutrisno memberikan wejangan berharga mengenai penting pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi kemajuan bangsa. Pertemuan ini juga menjadi momen menyampaikan undangan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan diterima langsung Tri Sutrisno. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, program makan bergizi gratis terus dipercepat pemerintah. Presiden Prabowo Subianto memantau langsung progresnya melalui rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Merdeka. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana ke Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 12 Agustus 2025. Dadan menyatakan pertemuan tersebut membahas percepatan program prioritas nasional, termasuk makan bergizi gratis, yang saat ini sudah menjangkau lebih dari 15 juta penerima manfaat melalui 5.103 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di seluruh Indonesia. Dadan menjelaskan SPPG tersebar di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan dengan dukungan kemitraan luas melibatkan TNI Polri, BIN, organisasi masyarakat, asosiasi pengusaha hingga pelaku usaha di berbagai daerah. Ia menambahkan anggaran APBN untuk MBG sejauh ini terserap 8,2 triliun rupiah untuk intervensi gizi, sementara pembangunan fisik SPPG sepenuhnya dibiayai oleh mitra. Menurut Dadan, implementasi MBG turut menggerakkan sektor usaha. Banyak restoran, kafe, hingga hotel mengubah fungsi dapurnya untuk memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat. Setiap SPPG bisa melayani hingga 3.500 porsi makanan didistribusikan ke sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Penerima manfaatnya sudah di atas 15 juta. Dan insya Allah akan mendekati angka 20 juta. Dan yang paling penting sebetulnya ada hal yang menonjol di mana 5.103 SPPG yang sudah terdaftar dalam sistem kami dan juga 14.000 SPPG yang sekarang sedang dalam proses persiapan. Itu seluruhnya merupakan kemitraan dengan berbagai pihak. Hingga saat ini, Kepala BGN menyebut ada 17.000 calon SPPG sedang diverifikasi dengan proses 200 hingga 300 verifikasi per hari. Ia menegaskan, pihaknya terus memperketat standar operasional prosedur mulai dari pemilihan bahan baku, proses masak, hingga pengiriman makanan agar tidak melebihi 4 jam sejak pengiriman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Purnawirawan Badan Intelijen Negara atau BIN mendukung seluruh kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Para mantan pejabat BIN bersama tokoh nasional mendukung seluruh program Astacita yang dicanangkan Prabowo. Puluhan mantan pejabat Badan Intelijen Negara atau BIN menggelar acara temu kangen dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di salah satu hotel kawasan Senayan, Jakarta. Tokoh-tokoh senior BIN yang hadir antara lain mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono serta mantan Wakil Kepala BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid, As'ad Said Ali.
Hadir pula mantan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabtaudang. Sekretaris Panitia Hairul Julnaro menuturkan bahwa kegiatan ini murni merupakan ajang silaturahim para tokoh yang telah lama tidak bertemu. Tidak ada pembahasan politik dalam pertemuan tersebut. Meski begitu, para purnawirawan BIN memberikan pandangannya agar seluruh masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja, tidak boleh menghujat. Kami semua yang malam ini bersaksi untuk mensukseskan tahun emasnya Bapak Prabowo. Karena di bertepatan dengan 80 tahun kemerdekaan kita dalam beberapa hari lagi. Selain mendukung seluruh program Prabowo 5 tahun ke depan, Purnawirawan BIN menyukseskan tahun emasnya Prabowo menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian informasi Jurnal Presiden kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.